warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Senang sekali kami Muhammad Hasani yang akan menemani sesi talk show di konten Kumpas Tuntas. Di konten Kumpas Tuntas kali ini kami akan mengupas beberapa masalah tentang zakat fitrah, Bapak Ibu semuanya. Ya, berbicara tentang zakat fitrah, puasa kita tidak akan sempurna kalau kita tidak mengeluarkan zakat fitrah. Namun pastinya Bapak Ibu semuanya pada kebingungan ya, seperti apakah trik and triknya mengeluarkan zakat fitrah, seperti apakah tata caranya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, pada kesempatan malam hari ini kami mendatangkan narasumber, yaitu Al-Ustaz Sukron SHMH. Beliau adalah salah satu guru pengajar di Pondok Pesantren Keramat. Beliau berada di tingkat sanawiyah. Di konten Kupas Tuntas kali ini dibagi dua sesi, Pak. Sesi yang pertama yaitu pandangan umum tentang zakat fitrah. Sesi yang kedua yaitu kupas tuntas tentang masalah yang berada di masyarakat, tentang pertanyaan-pertanyaan yang berada di masyarakat dengan moderator. Nah, marilah kita simak pandangan umum terlebih dahulu dari narasumber kita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Yang saya hormati hadirin yang sudah pada hadir pada malam hari ini yang saya banggakan. Apa yang sudah disampaikan moderator barusan, saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang bagaimana sih secara umum zakat fitrah itu. Kalau kita berbicara tentang zakatul fitri, saya mencoba untuk menjelaskan melalui kitab Takbiratus Sadidah. Ini bagian dari kitab yang mudah untuk disampaikan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya zakatul fitri. Zakatul fitri itu adalah muncul istilah karena zakat ini diwajibkan untuk mengeluarkan pada saat manusia sedang berfitri dari puasa bulan Ramadan. Makanya disebut zakat fitri, zakatul fitri. Ada ulama yang menyebut dengan zakatul badan, tapi secara masyhur yang kita sering diucapkan adalah zakatul fitrah. Semuanya itu sama. Hukum dari zakat fitrah ini adalah wajib. Bil ijma, seluruh ulama sepakat bahwa zakat fitrah ini hukumnya wajib. Itu pertama. Yang kedua, kapan zakat fitrah ini dikeluarkan? Nah, waktunya kapan? Kalau kita melihat rincian waktu kapan zakat fitrah ini dikeluarkan, setidaknya ada lima waktu. Pertama, waktu jawas. Waktu jawas inilah adalah waktu yang sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu waktu jawas. Lah setelah selesai bulan Ramadan, ketika seseorang itu sudah menjumpai akhir Ramadan dan awal Syawal itu ya hari raya, malam hari raya itu, maka disitulah muncul waktu wajib bagi mereka yang mampu, dan seterusnya nanti akan disampaikan. Nah, disitulah waktu wajib. Sampai kapan? Waktu wajib itu sampai dia yang berkewajiban itu mengeluarkan zakatnya.
Lah dalam waktu wajib itu ada 3 waktu. Ada waktu fadilah. Waktu fadilah itu dilakukan setelah muncul fajar sampai sebelum sholat id, sebelum sholat hari raya. Yang lebih afdol dikeluarkan sebelum sholat id, tapi sesudahnya sholat subuh, itu yang lebih afdol, begitu. Lah selanjutnya waktu makruh. Lah kalau setelah sholat id dikeluarkan, itu hukumnya makruh sudah sampai gurub terbenamnya matahari di hari itu. Nah, sampai di situ tuh hukumnya makruh. Tapi ini kalau tidak ada masalah untuk menunda sampai setelah sholat id. Kalau ada masalahnya zakat, contohnya kayak menunggu pihak penerima yang dari kerabat mau datang sore mungkin, atau pihak penerima ini orang fakir yang soleh ingin ditunggu sampai sore, karena sore sebelum gurub dia akan datang, nggak apa-apa, ini tidak makruh. Lah kalau mengeluarkan zakat fitrah itu pasca hari pertama dari hari raya, yaitu setelah maghribnya hari raya, hari pertama, artinya masuk tanggal 2, maka itu masuk pada waktu haram. Kalau di sini istilahnya waktu hurma, begitu. Ini pun kalau tidak ada udzur. Kalau ada udzur tidak apa-apa mengakhirkan. Contoh udzur itu ketika si mustahik zakat atau penerima zakat itu tidak ada, adanya di daerah itu akan datang besok lusa gitu. Nah itu juga bagian dari udzur. Atau harta yang mau dikeluarkan untuk zakat ini tidak sedang dipegang, masih dikirim. Mungkin saja hartanya dari luar kota sedang dikirim ke dia, masih di dalam perjalanan kurir. Itu juga bagian dari udzur, sehingga tidak masalah gitu loh, tidak masuk pada keharaman. Namun walaupun termasuk waktu haram, tetap wajib dikeluarkan itu sebagai qadha, begitu. Makanya tetap masih wajib. Disitulah kenapa waktu wajib itu setelah gurubnya malam hari raya, setelah terbenam matahari akhir Ramadan malam hari raya, sampai dia mengeluarkan zakat fitrah. Itu waktu ya. Kepada siapa zakat fitrah ini diwajibkan? Zakat fitrah ini diwajibkan kepada seluruh orang Islam yang merdeka, yang memiliki kecukupan biaya kebutuhan hidup selama sehari semalam di hari Id itu, di hari raya tersebut. Nah di sini ada hilaf, ada yang malam hari raya dan hari rayanya tanggal 1, ada yang mengatakan ya hari raya itu dan malamnya hari raya. Nah, jadi hari raya itu siangnya, malam tanggal 2 itu masuk bagian dari yang dimaksud dengan yamlikuku tayaumil id walailati, begitu. Lah, syarat bagi mereka untuk wajib mengeluarkan zakat fitrah, setidaknya ini harus dipahami ya. Pertama, syaratnya adalah dia yang berkewajiban itu memiliki harta lebih dari kebutuhannya dirinya di dalam semasa 1 hari 1 malam, dan kebutuhan keluarganya yang menjadi tanggungan nafkah, begitu. Yang kedua, lebih dari kebutuhan bayar hutangnya dia, walaupun hutang masih dalam keadaan belum jatuh tempo. Yang ketiga, termasuk lebih dari kebutuhan biaya pembantu jika istrinya bagian dari yang harus diberikan pelayanan
pelayanan pembantu. Ini nanti ada kaitannya dengan hukum menafkahi istri. Nanti di sana gambaran rincinya. Karena ini tadi disuruh gambaran secara umum saja, jadi saya akan menyampaikan yang umum-umum saja. Lalu zakat fitrah itu berapa yang harus dikeluarkan? Zakat fitrah itu yang harus dikeluarkan kalau di kitab ini al-wajibu fiha so'un an kulli syahsin ay arba'atu amdadin bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma yusawi halian 2,75 kilo takriban. Kalau di sini yang wajib dikeluarkan itu nilainya 2,75 gram. Begitu. Di perhitungan yang lain beberapa ulama beda pendapat. Ada juga yang menghitung 2,5. Tapi hitungan ini banyak ditinjau oleh para ulama yang lain, begitu, bahwa hitungan ini tidak cukup. Namun dalam hitungan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama menggunakan 2,5 begitu. Ada juga yang 2,7. Lah di kitab ini 2,75. Ada juga yang ngomong 2,8. Yang lebih ikhtiar, banyak ulama menyebutkan 3 kg. Begitu. Lah inilah kalau menurut saya sayogianya yang harus dikeluarkan adalah yang 3 kilo. Begitu. Karena ini supaya tidak hilang saja di kalangan sapinya. Selanjutnya, jenisnya apa yang perlu dikeluarkan dalam zakat fitrah? Jenisnya yang perlu dikeluarkan dalam zakat fitrah itu adalah min ghalibi qutil balad, yaitu makanan yang menjadi kekuatan di daerahnya. Begitu, di daerahnya ya. Nah, tentunya dengan catatan makanan ini yang layak, yang tidak yang tidak cacat begitu. Itu bagian dari apa jenis. Selanjutnya, dalam mengeluarkan zakat itu apa yang harus dilakukan orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat? Yang harus dilakukan adalah melakukan niat. Hatinya berniat untuk mengeluarkan zakat. Pertama, yang perlu diperhatikan, niat ini adalah bagi yang berkewajiban. Begitu. Ketika yang berkewajiban itu orang tuanya, yang berniat untuk anak-anaknya dia. Kalau suaminya yang niat untuk istri-istrinya juga dia. Begitu. Itulah yang niat. Niat ini tujuannya adalah untuk membedakan mana sih sedekah sunnah, mana sedekah yang wajib. Begitu. Begitu pula zakat fitrah ini. Nah, gitu ya. Lalu bagaimana sedekah atau zakat fitrah ini diberikan kepada siapa? Zakat fitrah ini diberikan kepada 8 golongan gitu. Dan ini sudah sepakat para ulama 8 golongan itu. Yang pertama adalah fakir begitu. Yang kedua adalah miskin. Fakir itu orang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki harta benda sama sekali, atau memiliki cuma tidak pantas, terlalu sedikit. Jadi kalau ukuran 10 kebutuhannya, dia memiliki 4 ke bawah, itu tidak cukup, itu masuk pada fakir. Sementara kalau miskin, yang kedua adalah miskin. Miskin itu punya harta atau punya pekerjaan, tapi kepemilikannya itu tidak sampai memenuhi kebutuhannya. Lah inilah antara 4 ke atas sampai 8 itu juga sudah dikatakan miskin. Kalau sudah impas gitu ya sudah tidak dikatakan miskin. Lah yang ketiga amil. Amil ini penting. Amil ini yang pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, itu amil. Yang selanjutnya yang keempat adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Rinciannya ini banyak, saya tidak akan terlalu banyak merinci kecuali nanti ada pertanyaan ya.
Yang kelima adalah mukatab. Nah, mukatab ini karena sekarang budak sudah tidak ada, saya melaluinya saja. Yang jelas 8 asnaf itu salah satunya, yang kelima adalah mukatab. Yang keenam adalah gharib. Gharib ini adalah orang yang memiliki hutang piutang, tapi hutangnya tidak digunakan untuk maksiat, begitu. Lah, yang ketujuh adalah guza, atau sebutan pada kitab-kitab fikih itu adalah fisabilillah. Sabilillah itu orang yang hadir peperangan, begitu. Itu sabilillah. Terus yang kedelapan, yang terakhir adalah ibnu sabil. Ibnu sabil ini adalah musafir yang kekurangan nafkah, tidak punya modal untuk bisa kembali ke alamat asalnya. Itulah 8 golongan, dan tentang hukum-hukum cara mentasarrufkannya ini nanti kita bahas setelah ada pertanyaan saja, karena ini juga kaitannya dengan amil, bagaimana mentasarrufkan. Jadi ahkam kosmis sodaqah ini nanti rinciannya juga banyak, karena tadi diminta gambaran umumnya, tadi sudah saya gambarkan umumnya. Saya kira itu dulu, bisa dilanjut pertanyaan. Terima kasih. Baik, kali ini yang sesi yang kedua yaitu kupas tuntas tentang beberapa pertanyaan dari moderator yang datangnya dari masyarakat. Tadi menyebutkan orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu orang yang menuntuti waktu akhir Ramadan atau sampai awal Syawal. Lah, ini ada bayi lahir, baru lahir kecil, baru lahir jam 6 setelah maghrib dapat 15 menit mati bayi ini. Apakah bayi ini wajib juga untuk mengeluarkan zakat fitrah? Seperti itu. Ya. Tadi saya jelaskan bahwa nututi walaupun sebentar antara 2 bulan ini, akhir Ramadan atau awal Syawal gitu ya. Tapi kalau ingin dirinci, ukuran nututi itu seberapa lama begitu. Kalau di kitab Busrul Karim itu atau kitab-kitab fikih yang lain ada penjelasan bahwa idraku guru bisams lailatal id itu ditafsiri, dijabarkan di dalamnya ada hayatul mustaqirrah. Jadi ada kira-kira jeda waktu untuk kehidupan yang betul-betul tetap hidup begitu. Itu hayatul mustaqirrah. Kalau dalam bab pensembelihan itu kalau masih hayatul mustaqirrah setelah disembelih, maka sembelihan kedua itu kan tidak bisa gitu. Nanti penjelasan luasnya di situ begitu, berapa jamnya. Yang jelas karena itu ada beberapa hilaf. Yang jelas adalah kadar waktunya itu mencukupi hayatul mustaqirrah gitu, bukan hayatul mustamirrah. Itu. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu tentang niat. Niat ini yang wajib untuk menafkahi kan ayah. Lah, si ayah ini kerja di luar negeri. Di rumah tersebut ada ibunya. Apakah ibunya ini boleh untuk meniatkan anak untuk mengeluarkan zakat fitrah? Boleh. Apakah boleh? Pertanyaannya apakah boleh seorang ibu meniati zakat untuk anaknya, bahkan untuk suaminya mungkin ya. Secara dasar, hukum dasarnya itu tidak diperbolehkan, karena niat itu yang berkewajiban adalah orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Yang berkewajiban menanggung nafkah istri dan anak-anaknya adalah suami dan sekaligus bapak yang di luar negeri itu. Tapi kalau memang mau dikeluarkan oleh pihak istri dan anak-anaknya, maka sebaiknya itu menggunakan izin.
taukil begitu untuk memberikan izin. Jadi istri minta izin ditelepon kepada suaminya yang di luar negeri. Kalau di sini ada permasalahan gini, masalah tuh la tujzi'u zakah anil ibni allati la tajibu alal ab nafaqatu kabaligin idza addaha anhu abu illa idza adzina lahu fi ikhraji fitratihi. Jadi kecuali ada izin dari orang tua maupun suami itu untuk mengeluarkan zakat. Jadi yang memberikan niat itu adalah istri. Begitu. Sementara anak nanti perlu dipisah, maksudnya perlu diperhatikan anak yang balik dengan anak yang belum balik. Anak yang sudah tidak berkewajiban dari orang tua mengeluarkan, artinya anak itu sendiri yang mengeluarkan. Itu lain lagi nanti. Kalau anak yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat sendiri karena sudah balik, maka yang niat adalah anaknya sendiri. Begitu. Saya kira itu. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu seperti apakah kriteria sabilillah itu? Karena dari teman-teman itu ada yang mengatakan boleh meskipun mengeluarkan zakat kepada sabilillah tidak harus tidak perang gitu, tidak harus mengikuti perang sabilillah itu. Kan ada menurut Imam Kufal. Kriteria sabilillah itu seperti apa sebenarnya? Sabilillah itu sebenarnya para ulama sudah sepakat. Kalau saya ambilkan kitab di Ikhtilaful A'immah, di sini dijelaskan bahwa ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan sabilillah itu ya orang yang berperang jihad fisabilillah begitu. Nah, kalau di sini semuanya ya, termasuk Imam Hanafi, Imam Maliki maupun Syafi'i itu semua mengatakan sabilillah itu adalah peperangan, orang yang mendatangi peperangan, jihad fisabilillah begitu. Nah, sementara Imam Ahmad bin Hambal, sabilillah itu bisa orang-orang yang haji begitu. Kalau di sini seperti itu. Tapi yang menjadi perbedaan itu adalah fisah mil guzar al-madhkur anifan ini yang menjadi perbedaan. Kalau saya bacakan ya, wahtalafu fil haji hal yajuzu sorfuz zakah fihi faqala Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i la yajuz. Kenapa kok la yajuz? Li annas sabil indahum mahmulun alal guzar la ghair. Ala ikhtilafi bainahum fi sifatihim sayati dikruhu insyaallah. Ini bagian dari pendapat para ulama ya. Tapi memang beberapa tafsir itu menjelaskan dalam tafsirnya sabilillah itu berdasarkan kaulnya Imam Kufal bahwa sabilillah itu ada yang menafsiri termasuk wujuhul khair gitu ya, semua hal-hal yang baik termasuk masjid, termasuk pondok pesantren, kiai, ustadz dan sebagainya itu juga bagian dari sabilillah. Ini kaul ini gak ditemukan dari siapa ini sebenarnya begitu. Kalau dilihat dari 4 madhab ya, kalau dilihat dari 4 madhab ini gak ditemukan begitu. Artinya ini kaul keluar dari
4 madhab. Saya coba mau menjelaskan dari beberapa kitab ya ini, karena ini memang di masyarakat ini banyak terjadi gitu dalam kitab Al-Bayan wa Tahsir gitu. Amma qauluhu wa fi sabilillah innahu al-ghazi fi sabilillah wa huwa sahih la ikhtilafa fihi. Jadi ini yang sahih. Nah, ini kaul dari kitabnya Imam Malik begitu. Terus ada pula dari kitab Al-Lubab, ya, kitab Al-Lubab juga begitu. Ini kitab Imam Hanafiyah mengatakan gini, wa fi sabilillah munqati'ul ghuza qolal isbaijani hadza qaulu Abi Yusuf wa huwa as-sahih begitu. Jadi ini yang sahih. Jadi dari berbagai, memang ada sebagian imam dari Syafi'i yang mengatakan begitu. Imam Kufal itu bagian dari Syafi'i, tapi Imam Kufal itu nukil dari imam lain begitu, menjelaskan bukan itu kaulnya Imam Kufal. Ini perlu diperhatikan. Terus yang kedua, ada pula dari Imam Malikiyah yang mengatakan begitu. Tapi kalau dalam Malikiyah itu jelas berdasarkan hadis. Kalau di sini hadisnya juga disebut di Syafi'iyah, tapi Malik itu juga berdasarkan ini. Hadisnya itu rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah begini. Zakatul fitri tukhratun lis-shaimi minar rafas wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Dari kalimat ini, jadi zakat fitrah itu memang diperuntukkan orang fakir dan miskin. Zakat fitrah begitu loh. Sementara sabilillah itu untuk zakat yang lain. Sehingga walaupun ada imam yang mengatakan begitu pun, itu juga tidak sesuai dengan Imam Malik. Karena kalau zakat fitrah itu jelas, baik Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i maupun Hambali itu tidak ada yang memperbolehkan untuk ke masjid. Begitu, jelas ya. Lah, sementara kalau orang berpedoman, wah ini ada begitu. Loh, itu seandainya pun ada ulama yang mengatakan begitu, maka itu kan ulama yang tidak muktamad. Lah, ulama yang tidak muktamad ini, kaul yang tidak muktamad, kaul yang tidak asok, atau dengan sebutan lain kaul dhaif ini tidak dapat digunakan untuk hukum begitu. Kalau untuk diri sendiri mungkin bisa begitu, tapi kalau untuk hukum ini yang tidak bisa begitu. Ini ada di kitab I'anatul Thalibin juz 1. Dalam kitab I'anatul Thalibin juz 1 di awal itu dijelaskan bahwa ada beberapa pertanyaan ini, ada beberapa pertanyaan dari awal agak panjang. Kalau langsung pada jawabannya ini, wa ammal aqwalu dha'ifa fayajuzu al-amal biha fi haqqin nafsi la fi haqqil ghair ma lam yustadda dhafuha wa la yajuzu al-ifta wa lal hukmu biha. Wal qawlu dhaif samilun li khilafil asah wa hilafil mu'tamad wa hilafil aujah wa hilafil muttajah begitu. Jadi memang kalau kaul itu dhaif ya bisa dilakukan untuk dirinya sendiri, tapi tidak bisa untuk dibuat hukum ke orang lain.
Lah, ini yang menjadi penting, bahwa mereka yang berpedoman itu disangka sudah ada yang membolehkan, lalu membuat orang lain juga dihukumi boleh begitu. Ini nggak bisa begitu. Ini yang perlu dipertegas ya. Terus yang kedua, kalau memang terjadi itu di sebuah masjid atau takmir masjid membuat sebuah panitia, itu juga bukan disebut amil ya. Saya sedikit akan menjelaskan tentang amil. Amil itu adalah pengelola zakat, yang mengambil zakat, yang membagikan zakat dengan beberapa kriteria-kriterianya. Amil itu dibentuk oleh pemerintah. Lah, dalam Indonesia itu sudah ada Undang-Undang Nomor 23 2011. Ini sudah yang terbaru. Kalau yang lama yang sudah tidak berlaku itu di tahun 1999 awal reformasi itu sudah ada undang-undang tentang zakat, lalu diperbarui, dan ini yang sudah dipakai sampai sekarang yang 2011. PP-nya juga begitu. PP ini peraturan pemerintah yang melaksanakan undang-undang tersebut gitu. Ada PP nomor 14 tahun 2014 juga begitu, sudah menjelaskan tentang Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Dia dibentuk oleh pemerintah, dapat SK dari sana begitu. Itu badan ya. Lah, sementara di luar itu Basnas boleh membentuk lembaga amil zakat. Jadi yang tidak dibentuk oleh pemerintah tapi diizini oleh pemerintah itu lembaga. Contohnya lembaga kemasyarakatan seperti NU dan lain sebagainya membentuk lembaga amil zakat itu diperkenankan, tapi dengan atas rekomendasi dari Basnas yang disetujui, diterbitkan izinnya oleh Menteri kalau nasional begitu. Kalau tingkat provinsi lembaga amil zakatnya itu diizini oleh Dirjen. Sementara kalau tingkatan kabupaten diizini oleh provinsi. Begitu. Lah, di luar itu bukan amil. Tapi disebutkan pula di pasal 66-nya PP 14 2014 itu bahwa di masjid-masjid atau musola-musola dan lain sebagainya yang tidak terjangkau oleh Basnas dan lembaga amil zakat, dia diperbolehkan untuk membuat amil dengan catatan minta izin, pemberitahuan kepada kantor agama di kecamatan begitu. Kalau enggak, dia dapat sanksi. Nah, sanksi itu. Lah, kalau sudah bukan amil, ini rentetan hukumnya jadi panjang. Apa konsekuensi hukumnya? Konsekuensi hukumnya ketika, contoh ini ya. Pertama saya akan menjelaskan amil yang resmi. Amil yang resmi itu ketika sudah nerima zakat dari yang wajib zakat, sudah kewajiban itu gugur. Kewajiban orang yang mengeluarkan zakat diterima oleh amil sudah gugur. Terserah amil mau ditasarrufkan, dibagi saat itu atau ditunda tahun depan, itu urusannya amil begitu. Tapi kalau bukan amil, maka ini yang perlu diperhatikan gitu. Yang perlu diperhatikan bahwa ketika tidak disalurkan oleh panitia tersebut, tetap bertanggung istilahnya pihak yang mengeluarkan zakat tetap berkewajiban untuk mengeluarkan zakat begitu. Itu pertama. Terus yang kedua, panitia itu tidak dapat berlaku sebagai amil, artinya dia tidak memiliki hak untuk menerima zakat begitu, karena itu bukan amil.
Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara ini terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah membagikan ilmunya kepada kita, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada audiens yang telah menyimak dengan antusias kajian pada malam hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.